Saya Ringo Agus Rahman, salam Kicau Mania. Selamat berjumpa dalam program khusus bagi Anda pecinta burung Nusantara. Dalam program Kicau Mania, Anda akan mendapatkan informasi lengkap segala hal yang berkaitan dengan dunia burung. Dan Anda juga akan dipandu oleh host istimewa Bang Boy. Dia itu istilah kata kalau dalam dunia persilatan, dia itu sang master suhunya. Tapi dia sekarang adalah master suhu dalam dunia burung. Dalam episode kali ini, Bang Boy akan membawa para kicau mania menelusuri bisnis burung yang sangat menjanjikan. Tapi jangan lupa, burung-burung kita itu sekarang yang indah semakin langka. Itu dikarenakan karena perburuan liar. Budidaya burung adalah solusinya. Tradisi memelihara hewan telah menjadi kebiasaan manusia sejak lama. Salah satu hewan yang banyak dipelihara adalah burung. Bagi masyarakat Indonesia, burung termasuk hewan yang paling digemari untuk dipelihara. Lihatlah pasar burung Pramuka, Jakarta Timur. Pasar burung yang diresmikan oleh Gubernur DKI Ali Sadikin pada tahun 1975 ini hampir tak pernah sepi. Tidak hanya burung, perdagangan pakan dan aksesoris pendukung pemeliharaan burung pun cukup memberi warna kehidupan ekonomi di pasar ini. Omsetnya per minggu ya, kalau yang itu bisa 100 dus lah per minggu ya, rata-rata lah 100 dus. Iya, yang laku ya. Sangkanya dari Bandung, dari Meranggen, Solo, Malang, dari Cina juga ada yang itu, yang lacet. Seminggu paling satu truk lah laku semuanya. Paling sisa paling ya 10 biji, 20 biji paling. Satu truk isinya 400 sangkar. Kalau usaha sendiri udah 20 tahun, dari zaman dulu nenek usaha terus ke anak sampai sekarang ke cucu deh. Distribusinya ke Kalimantan, Bengkulu, Lampung, Padang, ke beberapa pernah ke Papua juga. Pasar burung terbesar di Asia Tenggara ini menampung lebih dari 300 pedagang burung. Berbagai jenis burung dijual di pasar ini, baik dari jenis burung tangkapan maupun burung hasil penangkaran. Mengapa kini membedakan burung berdasarkan dua golongan tersebut? Ini dia yang menarik. Kita semua paham bahwa kepunahan satwa banyak diakibatkan rusaknya habitat asli mereka. Ditambah perburuan liar, maka sempurnalah kepunahan tersebut. Tentu kita tidak menginginkan itu terjadi. Karena itu, upaya menghindari kepunahan burung asli Indonesia adalah tanggung jawab kita semua. Ya itu kalau orang yang pembeli, orang perumahan itu sukanya yang penangkaran itu burungnya bina, yang buat lomba-lomba gitu sukanya kan yang penangkaran gitu. Kalau yang dari hutan itu nggak bisa buat lomba, nggak bisa, makanya dari buat tengah-tengah di rumah gitu. Kita masih jual juga, itu nanti kita kasih tahu kepada mereka bahwa kualitas yang hasil penangkaran lebih baik. Cuma sementara kan pembeli masih dari harga ya. Kalau harga yang hutan kan masih lebih murah daripada hasil penangkaran. Umumnya mereka yang ditangkarkan adalah burung-burung yang kualitasnya baik. Artinya burung-burung yang sudah juara. Kalau sudah juara, sudah agak tua, mereka buat bibit. Hasilnya adalah pasti anak-anaknya pasti anak-anak yang baik. Kebanyakan sekarang mereka dari penghobi, mereka lebih senang beli burung-burung hasil penangkaran. Kalau stoknya banyak, itu habis terus. Contoh di Murai Batu, Murai Batu bisa sampai ada 30 ekor, 40 ekor, 1 bulan ya habis. Sedangkan harga satuannya kan 1 juta lebih.
sangat menarik ya tadi mengenai berbagai macam dunia burung. Setelah ini Bang Boy akan membawa Anda melihat bagaimana budidaya burung itu sendiri bisa menghasilkan burung yang unggul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama. Salah satu yang harus kita perhatikan, burung di Indonesia populasinya semakin berkurang. Jangan biarkan itu terjadi. Dengan memberikan pakan terbaik, mereka akan terus berkicau menghiasi alam Indonesia. BNR, pakarnya pakan burung berkicau. Sabar ya bos, lombanya belum dimulai. Bang, mana aja sih? Burung aja diurusin. Tenang, ini pasti juara loh. Yakin? Nanti aja yuk. Yakin, kan pakannya pakai BNR. Ingat BNR, lupakan yang lain. Itu kan Bang Yus, pakannya BNR. Satunya Bang Boy, toko kicau mania. Lama satu kepala juara ya, udah akan terus makan BNR. Kamu di rumah, ngoceh terus. Di rumah, diam saja. Asal jago kandang. Jangan begitu. BNR-nya sudah belum? Belum Bang Yus. Makanya pakai pakan BNR, kan hasilnya. Terima kasih Bang. Gimana burungnya? BNR top banget. Kabayan sering juara. Bukti kan? Iya. Pakan BNR memang pakan burung jawara. Burung tambah berkicau dan tambah gacor. Mau kicauan juara, ingat BNR. Asli juara loh. Salah satu yang harus kita perhatikan, burung di Indonesia populasinya semakin berkurang. Jangan biarkan itu terjadi. Dengan memberikan pakan terbaik, mereka akan terus berkicau menghiasi alam Indonesia. BNR, pakarnya pakan burung berkicau. Sabar ya bos, lombanya belum dimulai. Bang, mana aja sih? Burung aja diurusin. Tenang, ini pasti juara loh. Yakin? Nanti aja yuk. Yakin, kan pakannya pakai BNR. Ingat BNR, lupakan yang lain. Maraknya komunitas penggemar burung kicau di tanah air saat ini turut menggerakkan kepedulian para pecinta burung untuk mengembangkan burung-burung hasil penangkaran. Bukan hanya melindungi dari ancaman kepunahan, penangkaran juga akan menghasilkan burung-burung unggulan. Untuk mengetahui lebih lengkap, kami mengunjungi penangkaran BNR di Ciamis Bogor. Ini penangkaran induk BNR. Ada 33 kandang dari burung Calowo, Murai Batu, Anis Kembang, Jawa Suren, Lakbet, saya desain sedemikian rupa, biar tertata rapi. Jadi ini penangkaran juga dijadikan studi banding oleh mahasiswa IPB di Fakultas Peternakan. Jadi kalau mahasiswa mereka ingin studi banding melihat bagaimana penangkaran burung, bagaimana cara menernakan, bagaimana cara menjodohkan sampai burung itu bertelur,
menetas serta merawat anakannya, mereka akan naik ke penangkaran BNR untuk belajar di sini. Ini contoh kandang penangkaran. Itu memang harus ada tempat penyinaran dari matahari, kemudian tempat minumnya juga. Ini tempat mandi sekalian tempat minum mereka. Ini memang setting, jadi tidak mengganggu kegiatan mereka di dalam kandang. Jadi kalau mengurasnya cuma tinggal dibuka kerannya, keran di bawah. Kemudian kalau untuk istirahat tetap melalui pipa ini. Nah di situ yang tertutup itu tempat cicak rowo. Ada sedikit kebiasaan cicak rowo yang burungnya sensitif, jadi ruangan penangkarannya agak tertutup, hanya bisa dipantau oleh kita melalui CCTV di depan. Kenapa menggunakan CCTV? Dikarenakan cicak rowo burungnya mudah stres, mudah terganggu, sehingga ia dapat membuang telur dan juga bisa membuang anakan. Seperti kita lihat pada gambar, burung ini sedang mengeram. Apabila terjadi gangguan dari luar, maka ia akan membuang telurnya. Kemudian untuk para perawat hanya menggunakan pintu kecil, sehingga cicak rowo nyaman sampai ia masa pengeramannya 15 hari. Jadi sebenarnya kalau cicak rowo itu yang paling disukai para pemain itu kalau burungnya rokok. Jadi dimaksud dengan burung yang rokok. Ini burung-burung di master maksudnya dari suara-suara burung yang lain di situ akan masuk ke dalam burung yang kita masterkan. Tujuan dimasterkan ini mulai batu, karena burung-burung yang biasa dilombakan itu memang harus mempunyai materi irama lagu. Jadi dari sini kita masterkan burung dari sejak umur 2 bulan sampai dia berumur 1 tahun. Burung-burung ini setelah dirawat pagi, dia akan seharian digandeng seperti ini. Nah pada saat tepat untuk memasakkan, pada saat dia mabung, karena dengan begitu dia akan merekam semua suara burung yang harus kita lihat. Yang di belakang ini ada burung jawara-jawara yang diternakan oleh BNR. Jadi dulunya lakinya memang burung-burung lomba yang sudah mencapai prestasi banyak. Akhirnya saya tangkalin seperti samurai, ringo, komando di sini. Ini memang khusus penangkaran burung-burung jawara. Karena kalau kita memiliki jantan yang bagus kayak seperti itu, kalau indukan perempuannya nggak kualitas, hasilnya juga nggak akan bagus. Dan di Murai Batu juga ada sistem poligami, artinya nanti lakinya 1 mungkin perempuannya bisa 10. Dianakan dari kacer BNR yang masih umur 7 hari ya mas ya. Ini soalnya dilolok, disuapin karena kalau di penangkaran itu lebih cepat besarnya kalau burung itu dilolok oleh perawat-perawat ini. Kayak bayi jadinya, kayak merawat bayi. Jadi kalau perawatnya nggak punya rasa sayang sama burung, susah. Kalau mau segini belum bisa bedain laki perempuannya ya. Kalau ini udah kelihatan Udah yang paling besar ya, yang besar itu laki biasanya. Burung-burung ini sebenarnya lebih bisa kita kembangkan lagi untuk lomba kalau mereka melalui penangkaran. Karena apa? Dalam hal ini penangkaran ini burung dari kecil bisa kita rawat dan kita master, daripada kita mengambil di hutan yang belum tentu tahu darah dan terahnya. Tapi kalau dengan burung-burung penangkaran itu kita bisa menjodohkan seperti yang dilakukan di penangkaran BNRI, burung jawara kita kawinkan dan anakannya kita masterkan. Jadi kualitas burung yang keluar dari penangkaran itu memang akan benar-benar menjadi calon-calon jawara di lapangan. Rekan-rekan yang di atas gunung maupun di kampung-kampung Sumatera atau dimanapun, tolong stop pengambilan burung liar. Mari kita gerak dengan penangkaran.
berburu secara liar dan beralih ke budidaya. Pasti hutan ini akan ramai sekali dengan suara kicau burung yang sangat indah. Saya pun tidak akan kesusahan untuk mendapatkan gambar di sini. Bukan soal mudah untuk merubah kebiasaan buruk, tapi saya optimis kita pasti bisa. Jangan kemana-mana karena Kicau Mania akan kembali dan setelah ini bakal ada cerita yang lebih menarik lagi. Salah satu yang harus kita perhatikan, burung di Indonesia populasinya semakin berkurang. Jangan biarkan itu terjadi. Dengan memberikan pakan terbaik, mereka akan terus berkicau menghiasi alam Indonesia. BNR, pakarnya pakan burung berkicau. Sabar ya bos, lombanya belum dimulai. Bang, mana aja sih? Buruan jadi urusin. Tenang, ini pasti juara loh. Yakin? Nanti aja yuk. Yakin, kan pakannya pakai BNR. Ingat BNR, lupakan yang lain. Itu kan Bang Yus, pakannya BNR. Satunya Bang Boy, toko Kicau Mania. Selama satu para juara ya, kita akan terus makan BNR. Ngapain? Kamu di rumah, ngoceh terus. Di lomba, diam saja. Asal jago kandang. Jangan begitu. BNR-nya sudah belum? Belum Bang Yus. Makanya pakai makan BNR. Ikan hasilnya. Terima kasih Bang. Gimana burungnya? BNR top banget. Kabayan, sering juara. Bukti kan? Iya. Pakan BNR memang pakan burung jawara. Burung tambah berkicau dan tambah gacor. Mau kicauan juara, ingat BNR. Asli juara loh. Salah satu yang harus kita perhatikan, burung di Indonesia populasinya semakin berkurang. Jangan biarkan itu terjadi. Dengan memberikan pakan terbaik, mereka akan terus berkicau menghiasi alam Indonesia. BNR, pakarnya pakan burung berkicau. Sabar ya bos, lombanya belum dimulai. Bang, mana aja sih? Buruan jadi urusin. Tenang, ini pasti juara loh. Yakin? Nanti aja yuk. Yakin, kan pakannya pakai BNR. Ingat BNR, lupakan yang lain. Seperti inilah suasana menjelang perlombaan burung kicau. Pagi, peserta mulai berdatangan dari berbagai daerah ke lokasi perlombaan. Setelah melakukan pendataan ulang dengan menukar kupon pendaftaran, kini saatnya para peserta Kicau Mania masuk menuju arena perlombaan. Selama 20 menit, burung-burung ini berlomba menampilkan berbagai kicauan terbaik yang dimilikinya.
Tak kalah serunya melihat aksi para pemilik burung di luar arena. Para juri bekerja mencari dan menilai burung-burung terbaik. Berbagai kelas dilombakan, mulai dari murai batu, anis merah, lovebird, ciblek, kacer, kenari, hingga cicak rowo. Bukan sini saya cuma bawa 6 burung. Nah, kebetulan tadi yang suara sakti yang saya juara tadi mungkin karena minggu kemarin udah turun, saya paksain turun lagi, dia cuma dapat keempat. Kalau saya bilang lumayan ya, cuma karena cuaca aja ya, cuaca hujan begini, jadi mungkin ada beberapa penjurian yang kurang begitu bagus atau gimana. Tapi kalau saya lihat sih semuanya hampir bagus ya. Cuma karena cuaca kita nggak bisa ngomong. Kalau udah cuaca, juri mungkin udah habis konsentrasinya kurang gitu. Kita tidak memandang siapa ini pemilik burungnya, apakah bos kita atau apa, kita menilai burung apa adanya, dalam arti kata bukan sangkar, bukan pemilik yang kita nilai, tapi kita burung yang layak pada waktu itu. Itulah yang seharusnya jadi juara. Dari sistem pertama, seri ke-1 sampai ke-7 sekarang. Memang kali ini yang saya rasa penyelenggaraan terbaik karena kerjasama dengan BNN. Itu animo, antusiasnya, kemudian kita bisa menjaring masyarakat dari kalangan bawah, segala kalangan masyarakat bisa terjangkau. Ya, kita juga berterima kasih lah dengan antusiasnya peserta dari mana-mana. Pesen tiket sampai rebutan, ternyata memang tiket juga sampai habis, sampai waiting list juga banyak. Padahal itu tuh harga tiket juga cukup mahal, dari 500 sampai 400 ribu satunya, sampai malah ditebus bisa ada 7,5 sampai 1 juta. Walaupun itu belum tentu juara, tapi orang berani untuk membeli tiket itu karena kita juga silaturahmi. Ya, dengan adanya silaturahmi ini ya ini baiknya ini kita banyaklah mempererat tali persahabatan antar teman-teman kicauannya di Indonesia. Tampil sebagai pemenang pada kelas murai batu eksekutif adalah burung yang paling banyak memiliki variasi kicauan. Kali ini pemenangnya datang dari Cirebon. Ya, saya yakin tadi dia kerja bagus sekali kan. Semua tembakan isian dia keluar semua. Volume powernya dia keluar kan. Ya saya ya bangga lah sama Gobila gitu. Sekarang termasuknya yang besar. Sekarang satu kelas 20 juta. Kicau mania, apakah burung Anda termasuk burung yang kurang reaktif? Bukan obat kuat solusinya, tapi metode perawatan yang tepat. Nah, untuk itu ikuti jurus rahasia Bang Boy dalam tips dan trik berikut ini. Salam kicau mania. Hari ini saya akan memberikan tips dan trik mengenai perawatan murai batu. Bagaimana agar murai batu Anda bisa menjadi juara. Oke kicau mania, saya akan beritahu tip-tipnya. Pertama-tama, setelah 1 hari kita keluar, kita berikan 5 ekor jangkrik kepada murai batu ini. Kaki harus kita buang, dan kaki kecil juga kita buang ke sayap-sayapnya. Nah, setelah jangkrik dimakan oleh murai, barulah kita memasukkan murai ini di kandang pemandian. Dan ini dilakukan setiap hari. Dan benar-benar harus bersih. Dan perlu diingat teman ya, murai jangan sampai dipaksa untuk mandi. Biarkan dia mandi sendiri, dan kita harus sabar menunggunya sampai dia mandi dengan sendirinya, agar mentalnya tidak jatuh. Jadi kisaman ya, selama kita menanti murai kita untuk mandi, sebaiknya setiap hari kandang harus kita bersihkan seperti ini, dan benar-benar harus bersih. Karena apa? Salah satu penyakit murai batu itu adalah kutu. Kalau bila mana murai batu tersebut kena kutu, setiap kita lombakan dia tidak akan pernah maksimal, karena dia akan merasa gerah, bulunya itu ada kutunya. Dan ini wajib setiap hari dilakukan agar burung kita tetap sehat
Semua dari sisi-sisi kandang itu harus dibersihkan karena sisa-sisa makanan yang jatuh selama dimakan burung tersebut bisa kita buang bersih. Setelah mandi mulai tersebut, kita akan pindahkan kembali ke kandang hariannya. Dan kebiasaan saya, itu setelah mulai mandi, pasti akan saya kasih makan tambahan yaitu kerupuk yang cukup hanya 1 jempol saja, 1 sendok, jangan lebih, karena penyebab murai gendut itu karena kebanyakan makan kerupuk. Murai wajib dijemur untuk kena matahari itu minimal setengah jam. Dan tidak lupa, kalau memang kita inginkan murai kita selalu juara, harus setiap hari ditempel dengan makram seperti lilin, beraturan dan makhluk, agar supaya suara-suara dari lilin, beraturan dan makhluk ini masuk ke murai tersebut. Ini adalah perawatan harian yang biasa, tapi perlu kita ketahui beberapa murai BNR yang menjadi jawara seperti Hammer, Bima Sakti, itu semuanya ada rahasia khusus, yaitu adalah menggunakan BNR Fit. Jadi BNR Fit itu digunakan 1 minggu setelah dijemur, ditetesin 1 tetes saja BNR Fit, diselang dengan AMB, air mineral burung. Inilah yang membuat burung-burung BNR menjadi dasar. Tapi perlu diketahui, murai tidak boleh ketemu burung murai, dia harus tunggal. Jadi kalau kicauan pengen mempunyai burung murai dasar, 1 rumah 1 murai. Oke, selamat mencoba kicauannya. Wah, sudah waktunya saya sekarang harus pamit, undur diri. Jangan lupa untuk para kicau mania, ayo kita dukung terus upaya pelestarian burung-burung langka kita di habitat aslinya. Sampai jumpa minggu depan, salam kicau mania.